Halo, selamat datang dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak video ini. Saya mewakili Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, atau yang lebih dikenal dengan ULBI, satu-satunya kampus di Indonesia yang secara khusus fokus pada logistik dan bisnis. Kamu punya usaha retail, grosir, atau distributor? Atau Anda bekerja sebagai seorang pengendali persediaan atau pengadaan barang di perusahaan? Video ini wajib banget kamu simak sampai tuntas. Pernah nggak sih kamu merasa pusing karena stok barang di gudang numpuk, tapi di saat yang sama, justru barang yang paling dicari malah kosong? Atau pernah ngalamin biaya penyimpanan membengkak, padahal penjualan sedang menurun? Tenang, kamu nggak sendirian. Masalah seperti ini memang sering dialami oleh pelaku usaha, terutama yang belum punya sistem pengelolaan persediaan yang baik. Dan disinilah peran penting dari strategi EOQ. Nah, EOQ atau Economic Order Quantity adalah salah satu metode klasik dalam manajemen logistik yang masih sangat relevan sampai hari ini. Kenapa? Karena EOQ membantu kita menjawab dua pertanyaan penting dalam pengelolaan stok. Berapa banyak barang yang harus dipesan setiap kali pembelian? Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan ulang? Dengan mengetahui dua hal ini, kita bisa menekan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sekaligus. Sekarang kita bahas dulu sedikit latar belakangnya. Ya, dalam dunia persediaan, kita menghadapi dua jenis biaya utama. Biaya pesan atau ordering cost. Semakin sering kita pesan, makin besar total biaya pesan yang dikeluarkan. Misalnya, biaya transportasi, administrasi, hingga biaya pemrosesan. Biaya simpan atau holding cost. Semakin banyak stok disimpan di gudang, makin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Ini termasuk biaya sewa gudang, listrik, keamanan, dan kerusakan barang. Kalau kamu terlalu sering pesan barang dalam jumlah kecil, biaya pesanmu akan tinggi. Sebaliknya, kalau kamu pesan langsung dalam jumlah besar, maka biaya simpan yang membengkak. Nah, EOQ mencari titik tengahnya. Titik yang paling ekonomis. Inilah strategi wajib buat kamu yang ingin bisnisnya lebih efisien. Sekarang kita masuk ke konsep utama EOQ. EOQ dirancang untuk mencari jumlah pemesanan optimal. Artinya, kita memesan dalam jumlah yang cukup agar tidak sering-sering pesan, tapi juga tidak sampai gudang penuh. Dalam EOQ, ada dua komponen penting yang harus dihitung. Satu, Q yaitu jumlah unit optimal yang dipesan tiap kali. Dua, ROP atau reorder point, yaitu titik kapan kita harus memesan ulang sebelum stok habis. Biasanya kita juga menggunakan beberapa data pendukung, seperti permintaan tahunan, biaya pesan per pesanan, biaya simpan per unit per tahun, dan waktu tunggu barang sampai. Supaya lebih jelas, yuk kita langsung lihat contoh nyata dari perusahaan fiktif PT Log. PT Log menjual berbagai spare part, dan salah satunya adalah produk dengan kode B01. Berikut ini adalah data yang tersedia. Permintaan tahunan, 8.000 unit. Biaya pesan per pemesanan, Rp30.000. Biaya simpan per unit per tahun, Rp3.000. Waktu tunggu, 12 hari. Jumlah hari kerja dalam setahun, 300 hari. Dengan data ini, kita bisa mulai menghitung EOQ-nya. Pertama, kita hitung Q atau jumlah unit optimal yang harus dipesan. Dengan rumus EOQ, hasilnya adalah 400 unit. Artinya, setiap kali PT Log ingin restock barang, mereka cukup memesan 400 unit saja. Jumlah ini adalah titik paling efisien, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Biaya pesan dan biaya simpan jadi seimbang, dan perusahaan bisa lebih tenang dalam mengelola gudang. Setelah tahu berapa jumlah barang yang harus dipesan, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu menentukan kapan waktu yang tepat untuk memesan kembali, atau yang disebut reorder point, ROP. Dengan menghitung permintaan harian dan dikalikan dengan waktu tunggu, kita dapat hasil ROP-nya adalah 320 unit. Artinya, saat stok di gudang tinggal 320 unit, PT Log harus segera memesan lagi. Jangan tunggu sampai habis, karena masih ada jeda waktu tunggu selama 12 hari. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap efisiensi biaya. Dengan strategi ini, total biaya tahunan yang dikeluarkan PT Log untuk mengelola persediaan adalah sekitar 1,2 juta rupiah. Di mana biaya pesan dan biaya simpan masing-masing sebesar Rp600.000. Dengan begitu, perusahaan bisa. Tanda centang putih tebal menghindari kehabisan stok. Tanda centang putih tebal mencegah biaya penyimpanan yang tidak perlu. Tanda centang putih tebal menjaga arus kas tetap sehat.
Ini semua bisa didapat hanya dengan menerapkan konsep EOKI yang sederhana tapi sangat efektif. Oke, yuk kita simpulkan. Berdasarkan studi kasus tadi, strategi terbaik untuk PT Log adalah memesan 400 unit setiap kali. Melakukan pemesanan ulang saat stok tersisa 320 unit. Melakukan sekitar 20 kali pemesanan dalam setahun. Dengan pola ini, PT Log bisa menjalankan operasional lebih lancar, dan semua keputusan berbasis data bukan tebakan. Nah, sekarang pertanyaannya. Kamu tertarik belajar hal-hal seperti ini lebih dalam? Kalau iya, maka ULBI adalah tempat yang tepat buat kamu. Di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, kamu akan belajar langsung dari studi kasus nyata, dengan pendekatan yang praktis dan aplikatif. ULBI juga satu-satunya kampus yang didukung langsung oleh Kementerian BUMN, jadi jaringan dan peluang kariermu di dunia industri logistik terbuka lebar. Kamu akan belajar konsep seperti EOKI, Inventory Planning, Warehouse Management, Supply Chain Strategi, hingga Business Forecasting dan Data Analytics. Dan semua itu dibalut dengan kurikulum yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri terkini. Jadi, kalau kamu ingin jadi bagian dari generasi muda yang siap menghadapi tantangan bisnis dan logistik masa depan, kuliah di ULBI, solusinya.